Kerajaan Malaka dan pusat-pusat pertumbuhan kerajaan Islam di Indonesia. Terbentuknya Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Para Meswara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Samagi. Dalam perkembangannya, kemudian terjalin hubungan perdagangan yang ramai dengan daratan Sumatera. Salah satu komoditas penting yang diimpor Malaka dari Sumatera saat itu adalah beras. Malaka amat penting pada Sumatera dalam memenuhi kebutuhan beras ini, karena persawahan dan perladangan tidak dapat dikembangkan di Malaka. B. Kehidupan politik. Dalam menjalankan dan menyelenggarakan politik negara, ternyata para sultan menganut paham politik hidup berdampingan secara damai, coexistence policy, yang dijalankan secara efektif. Politik hidup berdampingan secara damai dilakukan melalui hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Raja-raja yang memerintah kerajaan Malaka: 1. Iskandar Syah tahun 1396 sampai 1414 Masehi. 2. Muhammad Iskandar Syah tahun 1414 sampai 1424 Masehi. 3. Muzaffar Syah tahun 1424 sampai 1454 Masehi. 4. Sultan Mansur Syah 1458 sampai 1477 Masehi. 5. Sultan Alauddin Syah 1477 sampai 1488 Masehi. 6. Sultan Mahmud Syah 1488 sampai 1511 Masehi. C. Malaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Malaka begitu peka terhadap perkembangan Islam. Langkah para sultan yang menitikberatkan pada pelayanan terhadap alim ulama memungkinkan Islam berkembang pesat. Sementara itu, Islam yang mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam dan nilai yang konsisten dengan Islam menjadi sumber panutan hidup yang penting bagi Melayu. Selanjutnya, Malaka berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara hingga mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Mansur Syah 1459 sampai 1477. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya. Pada kehidupan budaya, perkembangan seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat, seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari kerajaan Malaka seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Hang Lekir, Hikayat Hang Jebat. Sedangkan kehidupan sosial kerajaan Malaka dipengaruhi oleh faktor letak, keadaan alam, dan lingkungan wilayahnya. Kehidupan ekonomi. Malaka memungut pajak penjualan, bea cukai, barang-barang masuk dan keluar yang banyak memasukkan uang ke kas negara. Sementara itu, raja maupun pejabat-pejabat penting memperoleh upeti atau persembahan dari pedagang yang dapat menjadikan mereka sangat kaya, serta membuat undang-undang laut tentang peraturan berlayar dan berdagang di wilayah kerajaan. Kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia. Keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia memaksa Islam sebagai pendatang untuk mendapatkan simbol-simbol kultural yang selaras dengan kemampuan penangkapan dan pemahaman masyarakat pada saat itu. Langkah ini merupakan salah satu watak Islam yang pluralistis yang dimiliki semenjak awal kelahirannya. Beberapa sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya adalah: yang pertama, berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk Selat Malaka. Yang kedua, berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Ia adalah seorang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Marco Polo mendapatkan tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Pada saat ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut, ia sempat singgah di Sumatera bagian utara dan menemukan adanya kerajaan Islam, yaitunya Kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasar. Yang ketiga, ada berita India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat yang mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena mereka di samping berdagang, mereka juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam
kepada masyarakat yang mereka jumpai, terutama di wilayah pesisir pantai. Yang keempat ada berita Cina. Berita ini dikutip dari Caratan Mahuan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya tersebut bahwa kira-kira tahun 1400 Masehi telah ada saudagar-saudagar Islam yang tempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Yang kelima, sumber dalam negeri. Sumber dalam negeri ini yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu di lereng Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagiannya tulisannya telah rusak. Batu itu pun memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 1028. Kedua, makam Sultan Malikus Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 bertepatan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat pada tahun 1419. Jirat makam inilah didatangkan dari Guzarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Kedatangan Islam di Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Saluran Islamisasi di Indonesia berkembang ada 6, yaitunya. Yang pertama, saluran perdagangan. Saluran Islamisasi ini pada Indonesia terdapat pada taraf permulaannya, yaitu melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16. Pedagang dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, dan pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang-pedagangnya. Dijelaskan di sini bahwa proses Islamisasi melalui perdagangan itu dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan di mana adipati pesisir ingin melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. 2. Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi ini yang paling memudahkan, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu itu sebut yaitu suami yang membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Yang ketiga, saluran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf merupakan kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Proses Islamisasi yang mengajarkan teosofi dan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada, yaitu agama Hindu ke dalam agama Islam, dan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasi dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat adalah saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru, dan raja-raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren tempat mengajarkan agama Islam bagi para santri. Yang mana setelah keluar dari pondok pesantren tersebut, maka para santri tersebut kembali masing-masing ke kampungnya atau desanya untuk menjadi tokoh agama dan menyebarkan agama Islam. Transisi dari Hindu ke Islam. Hindu-Buddha di Jawa identik dengan masa di mana Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh tradisi agama Hindu dan Buddha atau sinkretismenya, yaitu Buddha Siwa yang berlangsung dari abad ke-4 hingga abad ke-15. Abad Masehi kerajaan yang memiliki pengaruh kuat pada masa ini adalah masa Mataram Sailendra, Sanjaya hingga masa Majapahit. Bentuk pemukiman pada masa itu hanya dapat dilihat pada relief pada dinding sisa-sisa bangunan candi pada masa itu. Di Jawa, pada abad ke-15 setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, terjadi peralihan kekuasaan dari Hindu-Buddha ke Islam, yaitu lahirnya kerajaan Demak Pajang dan Mataram Islam. Bentuk permukiman yang dikenal saat itu kemungkinan besar berasal dari masa Mataram Islam dan menjadi dasar pemahaman arsitektur tradisional Jawa pada masa itu. Arsitektur tradisional pada zaman itu berbeda dengan gambaran pada zaman Hindu-Buddha. Meskipun dalam konteks budaya, tradisi zaman Majapahit tetap memberi pengaruh yang signifikan pada zaman Mataram yang terukir di atasnya. Kajian ini mengkaji perubahan arsitektur permukiman pada kedua masa tersebut sebagai akibat dari perubahan budaya untuk mencerminkannya pada masa kini. Perubahan arsitektur ini tercermin dari bentuk bangunan dan pola pemukimannya di lingkungan perkotaan. Sebagai contoh, arsitektur pemukiman Jawa Hindu-Buddha berbasis relief berbentuk
egrang dengan pola permukiman geometris, sedangkan pada masa Mataram Islam, bentuk egrang sudah ditinggalkan. Meskipun pola geometris tetap digunakan, perubahan dari panggung ke non-panggung kemungkinan besar terjadi pada zaman Majapahit. Berdasarkan temuan arkeologis, beberapa bangunan dari zaman Majapahit memang berbentuk panggung dan ada pula yang tidak. Perubahan ini kemungkinan dipengaruhi dari luar Indonesia melalui masuknya kepercayaan baru atau gaya arsitektur baru akibat perkembangan hubungan internasional yang perlahan mengubah pola pemukiman. Misalnya, melalui pengaruh gaya arsitektur tradisional Tionghoa. Seperti fisik bagian bawah bangunan, konon atapnya berubah dari bentuk perisai pelana menjadi perisai dan akhirnya menjadi yoke atau perisai tanah. Bentuk yoga seperti ini tidak terdapat pada relief candi pada masa Hindu, sehingga dapat dilihat bahwa bentuk ini tidak berasal dari tradisional kuno manapun, melainkan gaya baru dalam desain atap dan kemudian menjadi salah satu ikon bentuk atap tradisional arsitektur Jawa. Interior juga menunjukkan perubahan ini. Di Jawa saat ini sangat sulit untuk membedakan pola pemukiman nyata yang masih menunjukkan ciri-ciri Majapahit. Namun, yang setara dengan Bali digunakan untuk perbandingan berdasarkan penelitian sejarah. Pengaruh Hindu Majapahit masih kuat di Bali. Bentuk penggambaran pola pemukiman yang sebenarnya pada bas relief di atas masih dapat dilihat di Bali, meskipun modernisme telah hadir di sana. Namun, jejak-jejak pola tradisional masih dapat terlihat. Perubahan arsitektur dan model pemukiman ini sangat erat kaitannya dengan perubahan budaya pada pemukiman. Terdapat perbedaan wujud fisik dan spasial atau ruangan dan bangunan antara arsitektur pemukiman tradisional pada zaman Hindu dan Islam, walaupun masih terlihat kesamaan pada beberapa aspek. Unsur-unsurnya dihilangkan tetapi ada yang tetap. Apakah ada perubahan negara di antara keduanya yang disebabkan oleh perubahan spiritual dari Hindu ke Islam? Ini diperdalam oleh penelitian sejarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji korelasi antara keduanya, serta perubahan antara elemen-elemen tersebut, termasuk hubungannya dengan skala perkotaan, seperti hubungannya dengan fungsi lain seperti tempat ibadah, keraton, dan lain-lain. Perkembangan Islam di Indonesia pada masa kerajaan. 1. Kerajaan Malaka pada tahun 803 sampai dengan 917 Hijriah atau 1400 sampai dengan 1511 Masehi. Kesultanan Malaka mempunyai pengaruh di daerah Sumatera dan sekitarnya dengan mempengaruhi daerah-daerah tersebut untuk masuk Islam seperti Rokan Kampar, India Giri, dan Siak. Dengan demikian, tidaklah akan dicapai kemajuan oleh kerajaan Malaka jika kerajaan itu tidak mempunyai peraturan-peraturan tertentu yang memberi jaminan lumayan kepada keamanan perdagangan, seperti contohnya aturan bea cukai, aturan tentang kesatuan ukuran, sistem pemakaian uang logam, dan sebagainya. Di samping aturan yang ditetapkan, juga sistem pemerintahannya sangat baik dan teratur. 2. Kerajaan Aceh pada tahun 902 sampai dengan 1322 Hijriah atau 1514 sampai dengan 1904 Masehi. Pada abad ke-16, Aceh mulai memegang peranan penting di bagian utara Pulau Sumatera. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Indrapura sebelum di bawah pengaruh Aceh yang tadinya merupakan daerah pengaruh Minangkabau. Yang menjadi pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim. Ia berhasil melepaskan Aceh dari Pidi. Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh, dan pergantian agama diperkirakan terjadi mendekati pertengahan abad ke-14. 3. Kerajaan Demak.
Di Jawa, Islam disebarkan oleh para wali songo atau wali 9. Mereka tidak hanya berkuasa dalam lapangan keagamaan, tetapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Para wali menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam dan sekaligus menjadikannya sebagai kerajaan Islam yang menunjuk Raden Patah sebagai rajanya. Kerajaan ini berlangsung kira-kira abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Di samping kerajaan Demak juga berdiri kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti kerajaan Cirebon, Banten, dan Mataram. 4. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16. Setelah pedagang-pedagang India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka yang sejak tahun 1511 telah dikuasai Portugis. Dilihat dari geografinya, Banten, pelabuhan yang penting dan ekonominya mempunyai letak yang strategis dalam penguasa Selat Sunda, yang menjadi urat nadi dalam pelayaran dan perdagangan melalui lautan Indonesia di bagian selatan dan barat Sumatera. Kepentingannya sangat dirasakan, terutama waktu Selat Malaka di bawah pengawasan politik Portugis di Malaka. 5. Kerajaan Goa di Makassar. Kerajaan Goa Talo menjalin hubungan dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Penguasa Ternate mengajak penguasa Goa Talo untuk masuk agama Islam, namun gagal. Islam baru berhasil masuk di Goa Talo pada waktu Datuk Ribandang datang ke kerajaan Goa Talo. Sultan Alauddin adalah raja pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 1605 Masehi. 6. Kerajaan Maluku. Tentang masuknya Islam ke Maluku, Tom Pires mengatakan bahwa kapal-kapal dagang dari Gresik ialah milik Pat Kukov, Raja Ternate yang sudah memeluk Islam bernama Sultan Bem Akorala, dan hanyalah Raja Ternate yang disebut Sultan, sedangkan yang lainnya digelari Raja. Dijelaskan bahwa ia sedang berperang dengan mertuanya yang menjadi Raja Tidore yang bernama Raja Almankor. Di Banda, Hitu, Maluku, dan Bacan sudah terdapat masyarakat Muslim. Di daerah Maluku itu, raja yang mula-mula masuk Islam, sebagaimana dijelaskan Tom Pires sejak kira-kira 50 tahun yang lalu, berarti antara 1460 sampai dengan 1465.